Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah ilmu falak dengan dosen pengampu Bapak Ustadz Nurkolis, dengan saya sebagai pemateri yakni Mirza Ahmad Zidan Wijantoro dengan NIM 12204183076. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai awal masuknya waktu sholat, yang dimulai dari waktu sholat duhur. Qauluhu ad-duhru ay sholatuhu, yang berarti sholat duhur. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, sumiyat bidzalika li'annaha dhahiratun wasatun nahari, dinamakan dengan duhur, dhahir atau dhahir yang berarti tampak, karena waktu sholat nampak di tengah-tengah siang. Wa awal waktiha zawalun, dan adapun awal waktunya sholat duhur yaitu ketika tergelincir. Yang dimaksud zawalun yaitu aimailu samsi, yang berarti tergelincirnya matahari, anwasati samai, dari tengah-tengah langit, la binadri linafsil amri, namun tidak melihat pada kenyataannya. Bal lima yadharu lana, hanya melihat pada apa yang nampak pada kita. Wa yu'rafu dhalikal mailu bitahawulid dhilli ila juhatil masyriqi ba'da tanahi qasrihi. Pergeseran tersebut diketahui dengan berpindahnya bayang-bayang ke arah timur. Jadi bayang-bayangnya itu sudah bergerak ke arah timur setelah habisnya bayangan pendek, yang merupakan waktu maksimalnya matahari naik. Yang di situ dijelaskan alladzi huwa ghayatu irtifa'i syamsi. Yang selanjutnya adalah waktu sholat asar. Qauluhu wal asru ay sholatuhu, yang berarti sholat asar tadi. Wasumiyat bidzalika limu'asaratiha, dinamakan seperti itu yang dimaksud tadi sholat asar karena sholat tersebut menyertai waktu ghurub, waktul ghurubi. Wa awalu waktiha ziyadatu ala dhilil misli, yaitu awal waktunya adalah wujudnya penambahan panjang bayang-bayang yang menyamai benda. Jadi ketika matahari telah menyinari pada suatu benda dan bayang-bayangnya telah menyamai benda, maka walil asri, maka telah masuk dalam waktu salat asar. Dan selanjutnya adalah walil asri khamsatu awqatin. Pada salat asar ini dibagi menjadi 5 waktu. Ahaduha, yang pertama dari 5 tersebut adalah waktul fadilati, yaitu waktu fadilah, waktu yang utama. Wa huwa fi'luha awalul wakti, yaitu melakukan sholat di awal waktu, maksudnya melaksanakan sholat di awal waktunya. Wasani, yang kedua adalah waktu ikhtiar. Wa asyara lahu al-musanifu biqaulihi, dan adapun waktu ikhtiar atau waktu yang lebih diutamakan melakukan sholat di dalamnya daripada setelahnya. Imam Musharraf memberi isyarat bagi waktu ini dengan ucapannya wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhil mislaini. Akhir waktu ikhtiar sholat asar adalah sampai munculnya bayang-bayang yang menyerupai 2 panjang benda. Jadi ketika bayang-bayangnya itu telah mencapai 2 panjang benda yang disinari tadi, maka menurut musannaf dari kitab ini itu termasuk di dalam waktu ikhtiar.
Wasalisu waktul jawas, dan yang ketiga adalah waktu jawas. Wa asyara lahu biqaulihi, dan adapun waktu jawas atau waktu yang boleh dilakukan di dalamnya, bagi waktu ini beliau Imam Musoneb berkata, wafil jawazi ila guru bisamsi. Bagi waktu ini, waktu asar, sholat asar maksudnya, dalam waktu jawas tetap ada hingga terbenamnya matahari. Warrabi'u waktu jawazin, yang keempat adalah waktu jawas, bila karohatin, dengan tanpa makruh. Maksudnya makruh dalam melaksanakan sholat ini. Wawa min masiri dilli mislaini ilal isfirori. Yang keempat yang disebutkan tadi yaitu waktu jawas, yang dengan tanpa hukum makruh itu, yaitu dimulai dari panjangnya bayang-bayang menyamai panjangnya dua benda sampai munculnya warna kuning di langit. Wal khamisu waktu tahrimi, yang kelima adalah waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat asar. Bahwa takhiruha ila ayyabqa minal waqti ma la yasa'uha. Dan yang kelima adalah waktu tahrim atau waktu yang haram mengakhirkan sholat pada waktu ini, yaitu waktu ketika mengakhirkan sholat pada sholat asar ini, mengakhirkan sholatnya itu haram, yakni pada saat tinggal waktu yang tidak cukup untuk menampung sholat. Oke. Mohon maaf, selanjutnya meneruskan materi yang tadi disampaikan oleh Saudara Mirza. Sebelumnya saya Wildani Afi dengan NIM 12204183147. Oke, langsung saja. Sholat maghrib. Saya bacakan literasi Arabnya, literatur Arabnya. Wal maghribu ay sholatuha, sholat maghrib, yakni wasumiyat bidzalika li fi'liha waqtal gurubi. Dinamakan sholat maghrib karena sholat maghrib tersebut dilakukan ketika waktu terbenamnya matahari. Jadi lafadz al-maghrib itu adalah memiliki makna yaitu terbenamnya matahari. Jadi kenapa dinamakan sholat maghrib? Karena dilaksanakannya sholat maghrib itu terdapat pada waktu terbenamnya matahari. Wa waktuha wahidun wa huwa ghurubu syamsi. Waktunya sholat maghrib itu hanya satu, yaitu terbenamnya matahari. Ai bijami'i qarsiha, maksudnya dengan seluruh lingkarannya. Wala yadurru baqa'u syu'a'i ba'dahu, dan tidak membahayakan, yakni tetap adanya sorot matahari setelah terbenamnya itu tidak masalah. Jadi ketika sholat maghrib ini dilaksanakan ketika ada sorot matahari setelah terbenamnya matahari. Jadi kayak senja gitu loh, seperti senja. Wa bimiqdari ma yu'adzinu asyakhsu wa yatawaddau aw yatayammamu wa yasturul aurata wa yuqimu sholata wa yusolli khamsa raka'atin. Dan tadi dikatakan bahwa sholat maghrib itu waktunya adalah ketika terbenamnya matahari. Nah, di sini dikatakan pula ada yang lain, yaitu waktu sholat maghrib itu dikira-kirakan dengan seseorang yang melakukan azan.
kemudian berwudu atau bertayamum, atau kemudian mempersiapkan dirinya menggunakan pakaian atau menutup auratnya, kemudian melaksanakan sholat sebanyak wayukimu aswata, dan kemudian orang tersebut melakukan iqomah, dan kemudian wayusolli khamsa rakaatin, dan kemudian orang tersebut melakukan sholat sebanyak 5 rakaat. Jadi sholat maghrib itu dikira-kirakan waktunya, estimasi waktunya itu seperti ada seseorang yang melakukan azan, terus bergegas melakukan bersuci, kemudian iqomah, terus menutup aurat atau menggunakan baju, terus kemudian sholat 5 rakaat. Nah, dalam rangkaian kegiatan tersebut itu menjadi kira-kiranya waktu sholat maghrib. Jadi bisa dikatakan sholat maghrib ini adalah sholat yang singkat waktunya, seperti itu. Oke, saya kira cukup untuk waktu sholat maghrib. Selanjutnya waktu sholat isya. Di sini kemudian lafadz wal isya'u, saya bacakan literatur Arabnya terlebih dahulu ya. Wal isya'u bikasril aini mamdudan. Lafadz al isya ini kita baca dengan kasrohnya lafadz ain, bikasril aini mamdudan, yang mana lafadz al isya sendiri itu merupakan isim mamdud. Jadi di dalam ilmu gramatikal bahasa Arab nanti ada keterangan terkait isim mamdud. Nah, yang menjadi pembanding dari isim mamdud di sini adalah isim maksur, seperti itu. Nah, tapi kita tidak cukup seperti itu. Kita teruskan, kita fokus kepada pemahaman lafadz al-isya, yaitu ismun li awali zolam. Dinamakan isya karena menjadi nama bagi permulaan waktu yang gelap, seperti itu. Wasumiyat bidzalika li fi'liha fihi. Jadi dinamakan isya yaitu karena menjadi nama bagi permulaan waktu yang gelap, dan dikatakan sholat isya karena pelaksanaan sholat isya sendiri itu dilakukan pada waktu permulaan waktu yang gelap, seperti itu. Wa awal waktiha, permulaan dari waktu sholat isya yaitu idza goba, ketika hilang asyafaku al-ahmaru, mega yang berwarna merah. Jadi permulaan dari waktu sholat isya itu adalah ketika mega yang berwarna merah itu hilang. Jadi kita amati langit ketika maghrib menjelang isya, di situ kan terdapat mega berwarna merah. Nah, ketika mega berwarna merah itu kian hilang sampai tidak nampak lagi, nah di situ awal waktu sholat isya atau sudah masuk waktu sholat isya, seperti itu. Kemudian ini tambahan ya, wa amal baladu, adapun negara, alladzi la yagibu, yang mana tidak terdapat fihi, di dalam negara tersebut, asyafaku, mega. Jadi menurut redaksi kitab ini berarti ada negara yang tidak tampak mega di langit-langit negara tersebut. Terus bagaimana cara menentukan waktu sholat isya? Padahal mega tersebut menjadi tolak ukur dari awalnya waktu masuk sholat isya.
Fawaktul isya'i, maka waktu saat isya-nya fi haqqi ahlihi, pada negaranya, yaitu ayam dia, yang mana waktu tersebut dialami atau terjadi ba'dal gurubi, setelah terbenamnya matahari, zamanun yagibu fihi syafaqun aqrabul biladi ilaihim, zamanun waktu, yagibu yang mana di dalam waktu tersebut, yagibu fihi yang mana di dalam waktu tersebut hilang, syafaqun mega, aqrabul biladi pada negara yang paling dekat, ilaihim kepada negara tersebut. Jadi terjemah bebasnya, pada negara yang tidak ada atau tidak nampak meganya, itu nanti waktu isya-nya adalah dengan melihat negara yang paling dekat dari negara tersebut, yang dilihat adalah waktu mega pada negara terdekat tersebut hilang. Jadi ketika ibaratnya Indonesia ini ibaratnya Afrika kutub utara, ya, kutub utara seumpama lah. Kutub utara ini ketika waktu maghrib ke isya ini tidak nampak meganya. Nah, sedangkan yang terdekat dari kutub utara adalah Mesir, umpamanya ya. Nah, cara menentukan waktu sholat isya di kutub utara dengan melihat Mesir, pertimbangan dari waktu sholat isya di Mesir, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Walaha waqtani ahaduhuma ikhtiyarun wa asyara lahu al-musannifu. Di sini waktu sholat isya sendiri itu dibagi menjadi dua. Ini mulai agak terperinci ya. Jadi sholat waktu isya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar adalah waktu di mana sholat tersebut itu masih sangat panjang, dalam artian waktu terbaik. Awal waktu itu termasuk ikhtiar. Dan waktu yang kedua itu namanya waktu jawas. Yakni waktu jawas adalah waktu yang masih diperbolehkan untuk melakukan sholat tersebut. Akhir waktu seperti itu dinamakan waktu jawas. Seperti itu. Selanjutnya yaitu sholat subuh. Dinamakan sholat subuh, ya kan? Saya bacakan terlebih dahulu. Wasubuhu ay sholatuhu, yakni sholat subuh. Wahwa lugatan adapun sholat subuh lugatan secara makna bahasa, awalun nahari, yaitu permulaan waktu di siang hari. Jadi subuh itu secara bahasa adalah waktu awal atau permulaan waktu siang. Maksudnya as-sholatu bidzalika li fi'liha fi awali, dan konsekuensi logis dari makna secara bahasa dinamakan sholat subuh karena sholat subuh sendiri itu dilakukan pada permulaan waktu siang hari. Walaha kal asri, dan sholat subuh itu sendiri memiliki 5 waktu. Kal asri, seperti halnya sholat asar yang sudah dijelaskan oleh saudara kami yaitu Mas Mirza
bahwa dijelaskan asar itu memiliki 5 waktu. Seperti itu. Yang pertama, ahaduha waktul fadilah. Waktu pertama pada sholat subuh yaitu waktu fadilah, waktu yang sangat utama. Saat waktu utama itu kapan? Wahwa awalul waktu, yaitu awal waktu. Jadi waktu fadilah pada sholat subuh yaitu pada awal waktu. Jadi sholat paling afdol ketika sholat subuh yaitu ya pada awal waktunya sholat subuh. Wasani waktul ikhtiyari. Waktu yang kedua, waktu ikhtiar. Wa zakarahu al-musannifu fi qawlihi wa awal waqtiha tulu'ul fajri asani. Kemudian awal waktunya, jadi sebagai dikatakan lagi bahwa wa awal waktiha, awal waktunya saat subuh itu ketika tulu'ul fajri asani, ketika terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar sodik. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa fajar itu sendiri ada 2. Fajar sodik. Yang pertama itu fajar sodik, yang kedua itu fajar kadib. Fajar sodik ini adalah fajar yang menjadi waktunya sholat subuh itu dilaksanakan. Kalau fajar kadib ini merupakan fajar yang menjelang waktu subuh. Tapi di sini belum memasuki waktu subuh. Jadi ketika melakukan sholat subuh pada waktunya keluarnya fajar kadib, di sini sholat subuhnya tidak sah karena belum masuknya waktu sholat subuh itu sendiri ketika fajar kadib. Seperti itu. Ketika fajar sodik atau di sini lebih dikenal dengan al-fajru asani, wa awal waktiha tulu'ul fajri asani. Nah, di situ waktu subuh dilaksanakan. Seperti itu. Terima kasih kami ucapkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kami khususnya dan teman-teman sekalian. Saya Wildan Yafi dan rekan kami Mirza Ahmad Zidan Widiantoro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.